Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersama-sama datang mengucapkan syukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan kepada kami. Kami bersyukur selama pandemi ini, meskipun kami mengalami banyak kesulitan, tantangan, dan kami perlu melakukan banyak perubahan, tapi kami merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan berkat Tuhan terus menyertai kami, sehingga kami boleh melewati sehari demi sehari. Bahkan pada malam ini ketika kami berkumpul bersama, kami ingin diperlengkapi dengan firman Tuhan, dengan pengetahuan, supaya kami dapat memperlengkapi diri lebih baik untuk menjadi saksi, untuk menjadi garam, menjadi terang bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Yoswali, Tuhan urapi supaya apa yang disampaikan berasal dari Tuhan dan boleh membantu kami. Berkati juga setiap kami yang mengikuti. Meskipun kami terpisah di tempat masing-masing, tapi kami percaya Roh-Mu akan mengurapi kami juga, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan untuk Pak Yoswali bisa untuk menyampaikan sesinya. Masih di mute, Pak. Ya, selamat malam saudara sekalian. Selamat bertemu kembali. Bersyukur kita boleh bersekutu melalui melalui Zoom pada malam ini. Terima kasih untuk rekan-rekan di Adelpos, juga Muse dan Pak Denny yang sudah bersama-sama pada malam ini. Malam ini kita akan membahas mengenai depresi dan spiritualitas dari pendekatan biblical worldview. Nanti saudara akan melihat apa itu pendekatan biblical worldview di dalam kita memahami mengenai tema depresi. Dan saya harap kita ada waktu untuk bertanya jawab sehingga bisa lebih applicable dalam kehidupan kita masing-masing. Saya akan share screen untuk Pak Yosua keluar ya. Pak Yosua salah pencet kayaknya, betul nggak? Kayaknya iya deh, keluar dia. Iya, ya, saya kontak Salah dulu Pak. pencet kayaknya. Oh, udah. Nih, saya admin lagi. Oke. Salah pencetnya. oh sorry, ada gangguan. Salah tekan kali ya Pak. Salah tekan dia. Oke, silakan lanjut Pak. Baik. Oke. Share screen. Oh, bisa tolong dibuka untuk iya. Ya. Sudah masuk ya, Pak. Ya. Jadi kita akan membahas hubungan antara depresi dengan spiritualitas. Dalam kaitan spiritualitas adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah dan kaitannya dengan pengalaman depresi dalam kehidupan kita. Mengapa kita bisa mengkaitkan antara depresi dengan spiritualitas dalam kaitan artinya hubungan kita dengan Allah? Karena depresi membuat seseorang itu bertanya mengenai arti hidup, mengenai arti hidup. Jadi di pengalaman depresi yang dalam pengalaman pelayanan saya di antara jemaat Tuhan maupun
dari membaca banyak kesaksian tentang pengalaman depresi itu adalah dikaitkan dengan spiritualitas, karena di dalam pengalaman depresi itu seseorang bertanya mengenai arti hidupnya. Misalnya pengalaman saya tidak menemukan alasan untuk hidup, misalnya. Tiba-tiba kita tidak ada lagi suatu motivasi atau kekuatan untuk hidup, atau merasa hidup tidak lagi berarti, mengalami pengalaman seperti itu. Karena mencari makna dan juga arti hidup merupakan central point dari pengalaman human spirituality, pengalaman dari spiritualitas. Bagaimana sebetulnya kita memahami pengalaman depresi itu? Depresi itu ada tiga yang utama berkenaan dengan pengalaman depresi, yaitu merasa terperangkap dalam lubang yang sempit tanpa harapan. Jadi kita mengalami tiba-tiba kita berasa di dalam suatu keadaan yang menyempit kita, yang mendesak kita. Biasanya dalam buku-buku yang saya baca itu pengalaman orang itu tiba-tiba dia bangun tidur dan merasa tidak ada alasan untuk hidup, tidak ada motivasi untuk hidup, dan merasa dia tertekan, merasa tertekan di dalam pengalaman. Dan kemudian juga bisa pengalaman depresi itu kita mempertanyakan segala sesuatu. Karena hidup tiba-tiba menjadi tidak pasti. Hidup menjadi tidak pasti, tidak khususnya untuk kaum pria, bangun tidur tidak lagi tahu apa yang harus dikerjakan. Segala sesuatu seakan-akan menjadi meaningless. Dan kita tiba-tiba mempertanyakan segala sesuatu, termasuk mempertanyakan iman kita, mempertanyakan status kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan, atau mempertanyakan segala sesuatu yang lain. Apakah istri kita masih mencintai kita, atau anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik, dan sebagainya. Jadi kita questioning everything. Nah, itu juga salah satu ciri pengalaman depresi dalam kaitan dengan spiritualitas kita. Dan yang ketiga adalah pengalaman kita merasa ditinggalkan, merasa abandonment. Jadi merasa pengalaman ditinggalkan baik oleh teman, sahabat, terlebih lagi pengalaman ditinggalkan oleh Allah, seperti kita membaca banyak di dalam Mazmur. Misalnya Mazmur 13 mengatakan, berapa lama lagi Tuhan engkau memalingkan wajahmu daripadaku. Jadi pengalaman merasa ditinggalkan oleh Allah, lalu dikaitkan juga dengan waktu, berapa lama. Nah, ini yang menjadi semakin berat pengalaman, mengalami pengalaman seperti itu. Kalau kita mengalami suatu keadaan merasa ditinggalkan, atau kita merasa menderita, atau merasa ketakutan atau anxiety, ada hubungan dengan depresi. Tapi dalam waktu yang pendek mungkin bisa kita lalui dengan mudah. Tapi kalau dikaitkan dengan waktu yang panjang, dan bukan hanya panjang, tapi waktu yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, maka ini pengalaman yang sangat berat, ya. Seperti juga Mazmur 42 mengatakan, seperti rusa yang rindu akan sungai, ya, demikian jiwaku rindu akan Allah. Jadi itu pengalaman yang sangat nyata di dalam kitab Mazmur khususnya. Bahkan Calvin mengatakan Mazmur merupakan kitab yang menjelaskan di anatomy of the soul, jadi anatomi daripada jiwa kita di dalam pergolakan, pergumulan, bagaimana kita di hadapan Allah kita bergumul. Nah, jadi depresi bisa ada kaitan dengan kerohanian di dalam tiga hal ini, yaitu kita bergumul soal makna atau arti hidup kita. Yang kedua, kita bergumul dengan mempertanyakan segala sesuatu karena kita merasa hidup menjadi tidak pasti, khususnya dalam masa pandemi ini, di mana biasanya kita hidup di dalam kepastian, tanda kutip ya, kepastian yang diberikan oleh dunia modern dengan sistem-sistem yang sudah baku. Tapi ketika sistem-sistem ini goncang atau goyang oleh masalah, khususnya seperti pandemi ini, maka seakan-akan dunia menjadi uncertainty, dunia menjadi tidak pasti, sehingga kita mempertanyakan segala sesuatu dan merasa ditinggalkan. Lalu bagaimana kita selanjutnya memahami hubungan depresi dengan kerohanian ini? Maka kita melihat ada tiga jawaban kemungkinan. Yang pertama adalah
depresi disebabkan oleh dosa, ya, disebabkan oleh dosa. Yaitu dalam hubungan kita dengan Tuhan memang tidak beres. Seperti Yesaya berkata, bukan karena tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan karena telinga Tuhan kurang tajam mendengar, tapi yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa kita. Jadi bisa terjadi depresi disebabkan oleh dosa, ya, disebabkan oleh dosa. Karena hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak baik, kita bergumul di dalam dosa kita, hati nurani kita menuduh kita, sehingga kalau kita tidak bisa, kemungkinan kita bisa jatuh ke dalam depresi. Tapi juga ada kemungkinan yang kedua di dalam sejarah gereja, dipahami depresi itu dipahami sebagai pengalaman spiritualitas. Nah, ini yang menarik. Depresi dipahami sebagai pengalaman spiritual, khususnya dalam gereja, sejarah gereja Katolik khususnya. Ada satu dalam tradisi gereja kita, ada satu buku yang ditulis oleh Saint John the Cross, kira-kira pada abad 16-17, yang berjudul The Dark Night of the Soul. Jadi malam yang gelap dari jiwa kita. Nah, di dalam buku itu menjelaskan bagaimana seorang Kristen mengalami pengalaman depresi yang dalam, mengalami depresi di mana senses dia itu tiba-tiba seakan-akan blackout, tertutup semuanya. Seperti kita tiba-tiba masuk ke dalam ruangan yang gelap, tiba-tiba semua mati, senses kita tidak jalan, ya. Apa yang kita tidak bisa melihat karena gelap, kita tidak bisa mendengar karena sunyi senyap, merasa tersendiri, kita tidak bisa merasakan adanya kehangatan. Demikian pula kalau kita taste something, makan sesuatu, meskipun makanan itu enak, kita merasa tidak enak, tawar. Jadi pengalaman di mana kita seakan-akan semua senses kita itu block out. Dan menurut Saint John the Cross, itu adalah pengalaman spiritualitas seseorang. Nah, ini jadi menarik. Nah, kalau kita melihat di dalam, kita cari data-data orang-orang yang pernah mengalami depresi itu, menariknya misalnya termasuk Mother Teresa. Mother Teresa dalam satu bukunya, hasil dari surat-surat dia, ya, surat-surat dia kepada konselor dia, dan dia mengatakan setelah surat-surat ini dia baca harap dibakar, ya. Tapi rupanya konselor itu menganggap surat-surat ini sangat berharga, kemudian dikumpulkan dan diterbitkan. Dan dalam surat itu menceritakan pengalaman rohani Mother Teresa yang sangat berat. Jadi dia merasa ditinggalkan, dia merasa tersendiri, dia merasa beban yang berat menghadapi pelayanan dia, menghadapi pergumulan batin dia dan jiwa dia. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Tapi bagi gereja Katolik menganggap itu justru adalah pengalaman spiritualitas seseorang, ya, dalam pengalaman. Jadi kita melihat ada banyak juga orang-orang yang mengalami. Bahkan saya membaca misalnya C.S. Lewis, misalnya seorang apologet yang luar biasa dipakai Tuhan, di abad 20 ini juga dia pernah mengalami masa-masa depresi yang berat. Dan dalam tradisi tadi, The Dark Night of the Soul, dalam tradisi itu, maka dianggap depresi adalah pengalaman spiritualitas seseorang, ya, ketika merasa hidupnya itu seperti di pengalaman Israel di padang belantara, mengalami pengalaman yang berat. Tapi juga ada pendekatan yang ketiga, yaitu depresi itu sebagai suatu penyakit, artinya bukan sesuatu yang normal, namun dapat menjadi momen seseorang itu mengalami transformasi spiritualitas. Jadi itu adalah suatu keadaan yang tidak normal, tapi bisa menjadi satu momen pengalaman transformasi spiritualitas. Misalnya pengalaman dari Henry Nouwen, dia disebut sebagai wounded healer. Ya, wounded healer. Artinya seseorang yang pernah mengalami depresi, tapi dia setelah melewati masa-masa depresi itu, dia malah lebih bertumbuh di dalam Tuhan, ya, lebih bertumbuh. Sehingga disebut wounded healer. Jadi bagaimana penyembuh yang pernah mengalami pergumulan itu dan dia bisa menolong orang lain. Nah, ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan, saya pernah mengalami kapal, pernah mengalami siksaan, dicambuk, dan mengalami penolakan.
namun dia mengalami penghiburan dari Allah sehingga dia bisa menghibur yang lain. Nah, dari apa yang saya studikan itu menarik sekali, ada orang-orang yang sudah pernah melewati masa-masa yang sulit ini, dia menjadi lebih menghargai, misalnya menghargai momen, menghargai kebenaran yang Tuhan bukakan, menghargai keindahan, ya, dibandingkan dengan kadang-kadang hidup kita yang tanda kutip normal yang normal dalam pengertian as used to be, seperti biasanya kita alami, tapi kita merasa segala sesuatu menjadi biasa aja, tiap-tiap hari menjadi biasa, bangun tidur biasa, kita bekerja biasa, dan ya everything as usual, seperti biasa. Tapi kadang-kadang orang yang pernah mengalami depresi ini, namun dia bisa melewatinya di dalam anugerah Tuhan, dia bisa mengambil pengalaman, menghargai orang lain, bisa lebih memahami pergumulan orang lain, lebih memahami kesulitan orang lain. Nah, pada hari ini saya ingin coba kita melihat di dalam kaitan dengan ketiga hal ini, ya, dalam hal ketiga hal ini. Tetapi khususnya kita akan melihat di dalam poin yang ketiga, bagaimana nanti kita melihat di dalam Alkitab Tuhan menolong, ya, seseorang yang mengalami masa depresi yang berat ini, khususnya di dalam poin yang ketiga ini. Meskipun tidak bisa kita lepaskan dari dua poin yang di atas. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita akan coba membaca di dalam Alkitab kita mengenai Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 7 adalah peristiwa mengenai Kain dan Habel. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan menghandle masalah persoalan daripada Kain. Kita akan membaca bersama-sama Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7. Nanti setelah bagian ini saya uraikan, kita boleh ada pertanyaan tanya jawab sebelum kita masuk nanti ke dalam bagian yang kedua, yaitu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini dalam dunia modern. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Demikian firman Tuhan, Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ke-7. Nah, kalau kita banyak hal yang bisa kita bahas dari peristiwa ini dan menjadi salah satu tema yang sangat penting dalam pemikiran filsafat di dalam postmodern, khususnya dari seorang pemikir yang bernama Levinas. Tapi kita akan coba melihat dalam kaitan dengan depresi. Kalau kita tanya pertanyaan mengenai peristiwa ini, ada apa dengan Kain sebetulnya? Ada apa dengan Kain? Sampai dia akhirnya menjadi pembunuh dari adiknya sendiri. Ada apa dengan Kain sebetulnya? Kalau kita membaca bagian ini, memang ada banyak kemungkinan kita bisa melihat apa yang menyebabkan Kain melakukan seperti itu. Misalnya kita melihat, saya kumpulkan buku-buku komentari mengenai Kejadian 4 ini. Ada yang beranggapan bahwa Kain menjadi pembunuh adiknya itu karena kemarahan
Karena di situ dikatakan maka hati Kain menjadi sangat panas. Ya. Kain hatinya sangat panas, dia marah. Nah, tentu kita bisa melanjutkan lagi, mengapa dia marah? Mungkin kita bisa mengatakan ya karena persembahannya dia ditolak. Persembahan ditolak, sedangkan persembahan Habel diterima. Ya bisa jadi marah dia. Dan di dalam Perjanjian Lama kita melihat hati yang panas itu adalah gambaran dari gelora kemarahan yang tidak bisa dicegah lagi. Sebagian penafsir mengatakan karena itu adalah suatu kebencian, resentment ya, suatu kebencian. Karena dia persembahannya tidak diterima, maka dia mengalihkan kebenciannya kepada Habel. Dan dia malah mempertanyakan ya misalnya mengapa Habel diterima persembahannya sedangkan dia ditolak. Jadi bisa juga karena kebenciannya. Ya, itu mungkin pengalaman kita juga ya tuh, karena pada waktu kita merasa gagal lalu kita melihat orang lain yang tidak kita harapkan dia berhasil, malah dia berhasil. Jadi itu bisa timbul kebencian, Bisa juga karena sebagian penafsir mengatakan karena iri hati. Karena iri hati, jealous. Dia membandingkan. Nah, di dalam hidup kita melihat, khususnya kita melihat Kejadian 4 ini kan setelah peristiwa Adam Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi kita sudah memasuki hidup di dunia yang berdosa, sinful world. Jadi biasanya kita sudah hidup hanya berdasarkan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apakah kita lebih layak, apa dia yang lebih layak, apa tidak layak. Sehingga timbul jealousy, timbul iri hati. Dan mengakibatkan tindakan yang seperti yang dialami Kain, dia membunuh. Bisa juga sebagian penafsir mengatakan karena kekerasan. Ya, karena kekerasan. Jadi Kain mempunyai jiwa yang motivasi yang lebih keras, kemungkinan karena dia seorang petani. Di dalam bahasa Ibraninya, kata petani itu disebut sebagai the tiller of the ground. Dalam bahasa Ibraninya, Obed Adamah bisa dalam pengertian dia adalah the servant of the ground. Kain seorang yang bekerja dengan tanah yang sudah terkutuk sejak manusia berdosa, jadi dia menghadapi kekerasan. Jadi pekerjaan dia bisa mempengaruhi dia di dalam relasi dengan orang lain, di dalam dia menghandle masalah. Ya sudah ada masalah, ada something wrong, dan something wrong itu memang ada di dalam dunia yang sudah berdosa, tapi bagaimana kita memahami something wrong itu? Dan ternyata Kain memahaminya berdasarkan hidup dia sehari-hari. Dia hidup di dalam perjuangan, kekerasan, berpeluh, sehingga mempengaruhi jiwa dia yang keras. Sehingga ketika ada something wrong dia alami, itu yang keluar. Dia memahami bagaimana solution daripada something wrong itu adalah dari pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Bisa juga karena sebagian penafsir mengatakan karena itu adalah ketamakan, greedy, ya, ketamakan. Ya, ketamakan karena kita melihat Kain ingin tidak hanya dia seperti Habel, tapi juga dia selalu merasa mau menjadi orang yang pertama. Karena bukankah dia anak yang pertama lahir? Sehingga status dia itu menentukan dia bagaimana dia menghandle masalah. Dan itu bisa kita terjadi seperti itu. Jadi karena kita sudah menyadari status kita, dan ketika ada something wrong, tanpa sadar kita juga berdasarkan status itu, kita memahami persoalan yang kita hadapi. Jadi Kain memahami persoalan dia tidak diterimanya persembahan dia itu dengan status dia. Dan dia merasa harus dia memiliki semuanya. Tapi kali ini tidak. Dan dia ditambah dengan kemarahan dia. Bisa juga karena kejengkelan.
kejengkelan yang ada pada dia. Mungkin dia merasa orang tuanya yang tidak adil kepada dia, sudah ada ketidaksukaan, ya. Sudah tidak ada ketidaksukaan. Maka waktu Tuhan tanya, "Hei Kain, di mana saudaramu? Di mana saudaramu? Where's your brother? Where is your brother? Di mana saudaramu?" Ini pertanyaan yang menarik, saudara, kalau kita bandingkan ketika Adam berdosa dan Adam Hawa bersembunyi di balik semak-semak itu, Tuhan tanya, "Where are you? Di mana kamu? Di mana kamu?" Tuhan tidak tanya, "Hey Adam, where's your wife? Di mana istrimu?" Tapi "Where are you?" Sekarang persoalan dosa semakin bertambah nih, ya. Jadi bukan hanya urusan kita pribadi, bukan hanya urusan where are you, where am I, bukan hanya persoalan saya ada di mana, saya lagi apa, tapi juga ternyata sekarang bertambah persoalan where's your brother? Di mana sesamamu yang lain? Di mana saudaramu? Jadi kita melihat dosa sudah mulai berlipat, bukan saja persoalan diri kita, tapi juga persoalan relasi kita dengan sesama, relasi dengan sibling. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, relasi dengan sibling itu dimulai dengan kejengkelan biasanya. Ya, kejengkelan seperti katakan kita lihat mirip dengan kasus antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Masalah sibling. Di dalam Alkitab banyak persoalan dengan sibling, ya, seperti Ishak dengan Yakub. Ya, kita melihat Ishak dengan Ismail, Yakub dengan Esau. Ya, kita melihat juga berlanjut di dalam masalah sibling ini. Nah, kejengkelan yang ditumpuk-tumpuk itu mengakibatkan kita merasa orang lain menjadi akar persoalan kita. Kita merasa orang lain yang menjadi sumber masalah kita. Sehingga ketika masalah betul-betul hadir, masalah betul-betul muncul, kita melemparkan semua persoalan itu kepada orang itu. Namun menariknya ya, ketika saya membandingkan lagi, membaca lagi beberapa artikel-artikel mengenai Kain dan Habel, saya menemukan adalah seorang yang menafsirkan bahwa Kain bukan saja bisa karena kemarahan, kebencian, iri hati, kekerasan, ketamakan, kejengkelan, tapi juga bisa terjadi karena dia depresi. Nah, ini yang menarik. Jadi dia bisa depresi. Karena dikatakan di dalam Kejadian 4, dalam Kejadian 4 dikatakan, di situ dikatakan ketika lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mukanya muram. Jadi kalau kita mempelajari mengenai gestur ya, gestur tubuh, mengenai dinamika gerak daripada tubuh, ekspresi daripada wajah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam Perjanjian Lama khususnya, Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani itu bahasa yang hidup ya, bahasa yang hidup sekali. Kalau Greka itu bahasa yang lebih akurat di dalam Perjanjian Baru, tapi bahasa Ibrani itu lebih hidup. Jadi banyak dinamika gerak tubuh. Jadi misalnya katakan hati yang panas itu seperti gelora yang panas, hati yang panas menandakan kemarahan. Lalu dikatakan muka yang muram, muka yang muram. Nah, sehingga ada seorang penafsir yang mengatakan muka yang muram itu dalam bahasa Ibraninya bisa juga dipahami sebagai depresi. Jadi pengalaman depresi. Jadi kelihatannya Kain itu di satu pihak dia marah, ya di satu pihak dia marah, di satu pihak juga dia kemudian bisa menjadi depresi. Nah, sebagian lagi orang beranggapan bahwa karena memang depresi itu adalah, kalau kemarahan itu adalah kemarahan yang dicurahkan keluar, kemarahan yang diekspresikan keluar, maka depresi ada sebagian orang mengatakan adalah kemarahan yang ditujukan ke dalam. Jadi dia tidak suka kepada dirinya, dia merasa pity kepada dirinya sendiri, merasa dia tidak ada fondasi pada dirinya sendiri. Jadi Kain bisa dalam pengertian dia marah, tapi juga menghasilkan kemudian dia depresi. Nah, ini merupakan jembatan nih kita masuk ke dalam pemahaman kita mengenai depresi. Yaitu bahwa Kain itu marah, tapi pada saat yang sama dia depresi. Nah, ini yang menarik ya.
kenapa kita bisa pahami juga pengalaman Kain dalam kaitan dengan ini? Karena nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong Kain sebetulnya. Bagaimana Tuhan mengkonseling Kain. Nanti kita akan lihat di dalam bagian selanjutnya. Pak Denny, apakah memang kita mau berhenti dulu sampai di sini supaya kalau ada pertanyaan? Boleh Pak, soalnya udah ada pertanyaan masuk satu Pak. Ya, baik. Yang Mari, lewat silakan. ini ya. Ya, silakan. Oke. Jadi pertanyaannya begini Pak, apakah Tuhan tidak suka dengan persembahan yang sifatnya hasil tani dibandingkan lemak hewan? Mengapa Tuhan membeda-bedakan? Artinya karena salah satu persembahan tidak diterima, maka terjadi peristiwa ini, Pak Yosua. Pertanyaan yang menarik ini. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Very good question. Mari kita coba melihat beberapa rangkaian ya. Yang pertama kita melihat Hawa mengatakan ketika Kain dilahirkan itu, dikatakan manusia itu bersetubuh dengan istrinya dan mengandung perempuan itu lalu melahirkan. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita melihat sejak awal Kain dilahirkan itu, Hawa menyadari bahwa kelahiran anaknya itu bukan hanya peristiwa alamiah, ya, bukan hanya peristiwa natural, tapi ada pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang kita melihat masih ada anugerah Tuhan, meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak berarti tidak ada pemeliharaan Tuhan. Tidak berarti tidak ada kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah berinisiatif di dalam setelah manusia berdosa, Tuhan Allah mengatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukan kepala si ular dan si ular akan meremukan tumit. Jadi tetap ada pekerjaan kasih karunia Tuhan di dalam dunia yang berdosa ini. Nah, dengan statement Hawa ini kita harus melihat peristiwa ini ada juru campur tangan Tuhan ya. Jadi peristiwa ini bukan hanya peristiwa sekedar peristiwa yang usual ya, peristiwa yang alamiah ya, natural, tapi ada pekerjaan Tuhan di dalam. Nah, kalau sudah kita statement ini jelas dengan pertolongan Tuhan, maka mari kita melihat bagaimana Kejadian 4 ayat 1 sampai 7 menjelaskan hubungan antara Kain dengan Habel. Yang pertama kita melihat dulu ya, baru nanti kita akan melihat soal persembahan yang tadi sudah diangkat, karena ini merupakan framework-nya. Yang pertama kita lihat memang Kain adalah anak yang dilahirkan pertama. Nah, ini yang tadi kita bicara mengenai status. Habel yang berikutnya, dan bahkan dia disebut sebagai adik Kain. Adik dari Kain. Jadi penulis Musa dalam kaitan ini, Kejadian pasal 4 ini dipimpin oleh Roh Kudus untuk membukakan kepada kita suatu rangkaian yang menarik. Jadi pertama memang Kain adalah anak sulung, Habel adalah anak yang berikutnya. Dan Habel posisinya, bahkan kata Habel itu kalau dikaitkan dengan kitab Pengkhotbah itu artinya kayak sia-sia, ya, segala sesuatu sia-sia. Sedangkan Kain itu dalam bahasa Ibrani bisa punya arti dia get it, mendapatkan segala sesuatu. Jadi memang secara status kita melihat Kain seakan-akan sudah secure, dia mendapatkan apa yang dia bisa dapat mau. Nah, ini posisinya. Kalau dilihat dari posisi. Tapi menarik sekali, Kejadian pasal 4 ketika menjelaskan mengenai pekerjaan dari masing-masingnya, Habel dulu yang disebut. Ya, Habel. Jadi kita melihat status memang dihargai Kain sebagai anak yang sulung, tapi tidak berarti dia otomatis mendapatkan segala sesuatu. Nah, ini kadang-kadang posisi kita yang kita harus ngecek dalam hidup kita. Kita kadang-kadang merasa kalau saya apalagi kompria, seperti katakanlah diskusi perdebatan yang panjang soal kasus Raffi Zacharias misalnya. Saya tidak akan masuk ke situ karena komplikasi, tapi memang ada ciri kaum pria itu kebahayaannya gitu. Setelah kita sukses, kita tidak menikmati suksesnya itu, gitu. Menarik kaum pria itu. Ya pernah juga kita bahas di dalam Adelpos mengenai Yefta.
Jadi kita kalau sudah sukses, kaum pria itu kadang-kadang tidak menikmati suksesnya itu, tapi dia menikmati yang lain. Dan dia merasa dia berhak mendapatkan itu karena setelah dia sukses dan bekerja keras. Jadi misalnya kalau seorang pria dia mengadakan tender, dia proyek, lalu dia dapat berhasil proyek itu. Tentu ya dia senang, tapi kenikmatan dia bukan di situ, kenikmatan dia yang lain. Mungkin kenikmatan dia sederhana, dia pulang ke rumah dan istrinya istrinya misalnya appreciate, wah bersyukur kamu Tuhan berkati kamu gitu. Tapi begitu pulang ke rumah istrinya cuek, waduh seakan-akan seluruh usaha dia hancur ambruk gitu. Meskipun dia sudah sukses tadi. Gitu. Jadi itu, nah ini mungkin seperti apa yang dialami oleh Kain. Status dia itu get it, sudah akan dapat segala sesuatu. Tapi ketika bicara mengenai pekerjaan, tidak selalu Kain nomor satu. Nah, lain disebut Habel dulu sekarang. Habel mengembalakan domba. Kain pekerja tanah. Nah, tadi saya katakan di dalam bahasa Ibrani itu bukan pekerja tanah atau petani, tapi the slave of the ground. Dia menjadi hamba dari tanah. Ini yang menarik. Nah, ada satu buku yang bicara mengenai biblical philosophy, membahas mengenai pekerjaan Habel dan Kain. Maka bagi orang Yahudi, mereka lebih suka pekerjaan Habel daripada Kain. Dan bagi orang Yahudi, Habel menjadi model bagi mereka. Menggembalakan domba. Karena menggembalakan domba itu seseorang yang kreatif. Dia seorang yang manajemen ini. Ini manajer ini, gembala domba. Sedangkan pekerja tanah, itu the slave of the ground, dia betul-betul menjadi hambanya tanah. Karena dia tidak bisa berbuat banyak tentang tanah. Ya, kalau tanah itu seperti itu musimnya ya sudah dia mengikuti saja. Maka bagi sebagian konsep daripada orang Yahudi selalu kalau mau memilih pekerjaan dia memilih seperti Habel, lawyer, dokter, konselor, konsultan misalnya. Daripada dia seorang yang technician misalnya, pekerja. Jadi ini menarik juga ya pernah dibahas itu. Tapi khususnya dalam bagian kita ini, Kain tidak selalu menjadi utama. Kain tidak selalu mendapatkan apa yang dia mau dapatkan. Gitu. Jadi Habel terlebih dahulu yang muncul di situ. Lalu ketika mengenai persembahan, melakukan persembahan itu memang Kain dulu. Karena Kain sebagai anak yang sulung, dia memang kita melihat nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam kitab Imamat dan sebagainya itu. Ya, peranan dia di situ bawa persembahan dan Habel membawa persembahannya. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi seakan-akan ya tadi Kain bisa mendapatkan lagi segala sesuatu gitu. Jadi take for granted ya, mendapatkan segala sesuatu karena nanti ketika dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dulu yang disebut lagi. Kan Kain. Nah, ini menarik ya, banyak hal yang bisa kita bahas betul mengenai Kain dan Habel ini. Tapi kita akan lihat dalam kaitan kenapa Habel bisa jadi marah dan depresi. Marah dan kemudian depresi. Karena kita melihat sekali lagi bahwa Kain tidak bisa hanya mengandalkan status dia. Tidak hanya bisa mengandalkan status dia. Karena kita melihat Habel bisa juga menjadi yang diperkenan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh kita take for granted. Yang kedua, kita melihat di dalam bahasa Ibraninya, ketika dikatakan mengenai korban persembahan, di situ dikatakan maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan. Nah, ada sebagian biblical scholar yang menarik membahas mengenai kata juga di sini. Artinya Kain dengan Habel kalau dalam soal persembahannya, Habel mempersiapkannya lebih banyak effort sebetulnya. Kalau Kain itu dia hanya mengambil hanya mengambil hasil tanah. Karena dia tidak bisa berbuat terlalu banyak tentang tanah. Ya sudah, paling dia menjaga, tapi setelah itu selesai itu mau diapain sudah nggak bisa. Dan hasilnya itu dia bawa. Sedangkan Kain itu dikatakan dia harus memilih domba yang terbaik. Dia membawa lemak-lemak domba. Jadi ada lebih banyak persiapan, lebih banyak memang usaha yang dia lakukan. Dalam arti dia
tidak bisa take for granted. Dia harus memberikan yang terbaik. Ada sebagian biblical scholar mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi kita melihat itu adalah kedaulatan Tuhan ya di dalam menerima persembahan. Nanti kita lihat itu kedaulatan Tuhan. Dan sejak awal dalam kitab Kejadian pasal 4 ini, nanti kalau kita lihat rangkaian kejadian keseluruhan, kitab Kejadian seluruh, maka memang tidak bisa seseorang itu karena status dia jadi take for granted. Seperti Esau misalnya. Esau yang anak sulung, dia tidak bisa sekali lagi hanya berdasarkan status itu. Dia harus juga bagaimana memahami ya dan mengenal Allah. Ya, lain dengan Yakub, dan kita lihat itu rangkaiannya. Demikian pula dengan Ismail dengan Ishak, tidak bisa Ismail lahir dulu otomatis dia mendapatkan status itu. Bagaimana proses mendapatkannya? Itu juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita melihat dalam kaitan dengan itu, kita melihat Kain bisa menjadi marah, tapi satu pihak dia depresi karena dia juga satu pihak marah kepada dalam dirinya. Dia merasa ada kegagalan di dalam dirinya. Jadi itu yang kita lihat di dalam kaitan dengan peristiwa Kain dan Habel ini. Ya, dalam kaitan dengan tema kita mengenai depresi. Demikian. Oke, menarik Pak. Ada beberapa pertanyaan masuk sebenarnya berkaitan dengan permasalahan ini, tapi sepertinya sudah terjawab. Tapi mungkin Pak Joshua boleh koreksi nanti kalau ada yang belum terjawab. Saya bacakan beberapa pertanyaan langsung gitu ya Pak ya. Yang saya pikir tadi itu masuk sebenarnya sudah terjawab dengan tadi jawaban Bapak gitu. Jadi pertanyaan berikut yang masuk tadi adalah begini. Apakah depresi bisa dibilang sama dengan kejatuhan? Dan itu sejauh mana bisa dikorelasikan? Dan masih tentang persembahan Kain, ini dipertanyakan tentang apakah berarti ini sebetulnya adalah adil Tuhan karena Tuhan tidak mengendahkan persembahan Kain. Karena diceritakan bahwa sebetulnya hasil pertanian yang dipersembahkan, karena tidak diceritakan hasil pertanian yang dipersembahkan adalah hasil yang jelek, gitu Pak. Itu sudah terjawab semua sih, seperti tercover. Atau Bapak mau menambahkan lagi sedikit? Iya, nanti ini akan saya jawab juga berkenaan dengan bagaimana Tuhan menghandle Kain dan bagaimana kita nanti aplikasinya dalam kehidupan kita itu. Tapi memang satu hal yang menarik adalah juga berkenaan dengan apakah soal tadi kejatuhan dalam dosa, masalah dosa dengan masalah kejiwaan kita. Nanti juga kita lihat dalam jawaban yang Tuhan berikan. Thank you. Oke, berarti lanjut aja Pak, karena tadi ada pertanyaan juga yang mengkaitkan membedakan antara depresi dengan apakah ini dosa atau gangguan jiwa atau apa. Itu ada di pertanyaan sekali. Berarti lanjut aja. Ya. Iya, terima kasih. Oke, sekarang kita akan berlanjut. Nah, maka kita melihat sekali lagi hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram ya. Tadi kita lihat, jadi memang dia sudah ada kemarahan, tapi yang menarik adalah mukanya muram ini. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu bisa dikaitkan dengan dia depresi, the face is fall ya. Jadi karena bahasa Ibrani itu adalah bahasa gestur. Jadi kita coba membahas ini dalam pendekatan memahami gestur ya, facial expression, ekspresi wajah, dinamika tubuh. Karena di dalam teori mengenai depresi, biasanya orang yang depresi itu nampak juga dari tubuhnya ya, nampak daripada tubuhnya. Jadi gerak dinamika dia tiba-tiba menjadi dia rasa geraknya sangat terbatas ya. Seperti itu yang dialamin. Jadi kalau saya kaitkan dengan kondisi pandemi kita, misalnya kita lihat adalah soal rumah misalnya, katakan soal rumah ya. Kita kalau tidak punya rumah, jelas itu menakutkan sekali, bukan? Seperti saya juga kadang-kadang terlibat dengan pelayanan homeless di sini. Di negara Kanada juga banyak homeless di sini ya, dengan berbagai macam alasan yang memang kita tidak bisa tolak ya, banyak pergumulan di sini juga. Nah, orang yang homeless ini benar-benar dia seakan-akan bebas ya, seakan-akan bebas karena dunia dia, hidup dia tuh di jalanan. Jadi kan dia bisa melihat luas, tapi at the same time tidak bebas. Dia mau kemana hidupnya? Dan dia tidak bisa sembarangan, dia tidur seenaknya aja di mana-mana. Nah, tapi satu pihak kita ada rumah, kita bersyukur punya rumah, betul. Apalagi harga rumah yang semakin luar biasa, kita bersyukur ada rumah.
Tapi di satu pihak sadar nggak bahwa rumah itu membatasi kita sekarang? Nah, gitu. Nah, di dalam pandemi ini kita masih semakin mulai berasa rumah sekarang malah membatasi. Ya, ada tembok, ya, ada ruangan, bahkan ada guyonan yang mengatakan traveling kita tahun 2020 itu adalah cuman kitchen, ya, garasi, putar lagi ke rumah kita, perjalanan subway-nya di situ. Jadi semakin kita terbatas. Nah, tapi masalahnya sebetulnya hidup manusia itu masalahnya bukan soal freedom dan limited sebetulnya. Ada persoalan manusia yang lain yang kita kadang-kadang lupakan ini. Ya. Persoalan yang antara ada dan tidak ada, tapi dia ada gitu. Nah, karena antara dia ada dan tidak ada, tapi dia ada, kita kadang-kadang tidak ngeh. Nah, ini yang bisa membuat sebetulnya salah satu persoalan yang semakin akut di dalam depresi. Ambil contoh begini, misalnya katakan ya, suami istri bertengkar. Kita sudah ngomong, kamu sih begini, kamu sih begini, kamu yang begini, kamu begini. Lalu si suami bisa mengatakan, sudahlah kalau gitu memang ada gap di antara kita. Ya, ada gap nih di antara kita. Nah, yang saya ingin ajak kita lihat, apa itu gap sebetulnya? Apa itu gap? Gap itu nggak ada, tapi ada sekarang jadinya. Ya, jadi ada dia, tapi nggak ada sebetulnya. Gap itu kan kosong. Jarak doang, kosong. Tidak, tapi ada. Nah, ini sebetulnya tanpa sadar waktu kita ngomong seperti itu persoalan yang kita lupakan itu. Memang ada persoalan suami, ada persoalan istri, tapi ada persoalan gap. Sama seperti kalau kita beli donat, saudara tahu donat bukan? Donat itu menarik sekali contohnya, karena donat itu ada hole, ada lobangnya. Tapi lobang itu nggak ada, saudara, nggak ada, tapi ada dia. Kalau nggak ada, dia bukan donat, kue apem kali atau apa. Justru karena dia ada lobang, dia jadi donat. Tapi lobang itu nggak ada ya apa-apa. Cuman dia mencirikan ada. Nah, di Agustinus mengatakan, Bapak Gereja Agustinus mengatakan, manusia itu seperti itu. Manusia itu ada tubuh, ada roh, ada jiwanya, ada nyawanya, ada nafasnya. Tapi manusia itu ada whole, yaitu di dalam hati dia. Dan whole itu tidak akan pernah terpuaskan kalau bukan oleh pencipta kita, oleh Allah sendiri. Jadi itu yang sebetulnya terpenting sebetulnya, bahwa Kain kalau memang ada hole dalam hidup dia, datang kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat Kain hanya pada dirinya Kain dan pada Habel dan Kain Habel, dia lupa bahwa ada setelah manusia berdosa itu ada hole, ada kekosongan. Kayak manusia itu mirip tadi seperti donat. Hole itu ada, cuman ya memang kadang-kadang kita nggak sadari kayak nggak ada, tapi dia ada. Dan ciri daripada donat itu ada hole, dan ciri daripada hidup kita itu di dalam hati kita itu bisa ada kekosongan itu. Dan itu hanya Tuhan yang bisa sembuhkan sebetulnya. Nah, oleh karena itu kita memahami persoalan Kain ini dari gestur dia sekarang. Kenapa? Karena itu yang Tuhan tanyakan. Nah, ini yang menarik. Itu yang Tuhan tanyakan kepada Kain. Jadi itu yang Tuhan tanyakan kepada Kain. Ya, maka Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, itu yang Tuhan tanyakan. Gesturnya Kain. Tuhan tidak bertanya, coba Kain, apa persoalanmu? Ya, kenapa Habel? Kenapa persembahan kamu? Bukan itu persoalannya. Ada persoalan lain yang tidak disadari. Nah, ini penting buat kita karena pada waktu seseorang mengalami depresi itu bukan hanya ditujukan keluar. Depresi itu juga tertuju ke dalam.
Jadi gerak daripada persoalan depresi itu bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Jadi depresi itu bukan hanya misalnya kita lihat apa sih persoalan kamu? Coba, 1 persoalan istri, soal 2 persoalan mortgage, 3 persoalan utang harus bayar, 4 persoalan pekerjaan, 5 soal bosan di rumah terus misalnya. Ya memang itu pasti ada pengaruhnya, karena ada dinamika di sekitar kita jelas itu. Tapi depresi punya keunikan juga, dia bergerak ke dalam, dia bergerak sentripetal ke dalam. Jadi dia bukan hanya sentrifugal keluar. Jadi kita ketika mengalami depresi itu, karena tadi mungkin seperti Kain, kita salah di dalam memahami posisi kita, salah di dalam memahami membandingkan diri kita, salah di dalam memahami apa yang kita lakukan dan sebagainya tadi. Tapi depresi juga dia bergerak ke dalam, ada urusan hole-nya tadi. Ada urusan yang lobang tadi itu dalam hidup kita. Ada urusan kekosongan dalam hidup kita. Tadi yang Agustinus katakan hanya Tuhan Allah yang sanggup memenuhi itu. Nah, itu yang Tuhan arahkan di dalam pertanyaan firman Tuhan kepada Kain ini. Itu yang Tuhan arahkan. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Menarik ya, Tuhan tidak tanya, coba Kain deskripsikan masalah kamu, what's wrong? Apa sih persoalan kamu? Ya karena kamu tolak itu persembahan saya, kamu terima Habel punya. That's not the point itu dulu. Itu nanti, itu memang ada urusannya, tapi karena ada kaitan dengan persoalan diri kamu, bereskan dulu itu. Nah, maka saya melihat ada satu yang menarik ya, ada yang menarik bahwa depresi, karena depresi itu ada kaitan dengan gestur kita, agak ketahuan itu kalau kita suami istri sudah hidup lama ya, atau kita jemaat. Ya, saya sudah memulai pelayanan di sini yang kedua, ini gereja yang kedua, church planting di sini udah 10-an tahun. Kita kenal lah kira-kira dengan jemaat. Ekspresi-ekspresinya itu kita sedikit nangkep juga gitu. Dinamika ekspresinya kita nangkep. Jadi depresi itu dari yang paling mild ya, yang paling biasa-biasa dalam kita sekedar stres, sampai nanti yang paling kompleks. Harap sih jangan sampai kita ke dalam yang kompleks, sudah keburu stop ya. Itu tujuan daripada seminar ini. Jangan kita udah sampai depresinya udah terlalu parah ya. Kita stop dulu. Karena tadi kalau kita bergumul dengan persoalan, kita merasa kita ada persoalan nih, kita merasa ada something wrong nih. Kita yang memikirkan something wrong terus, seperti kita sedang nyekrup. Ya, sedang nyekrup. Kita pikirin siang malam, kita skrup terus sampai masuk, kita mau keluar lagi udah nggak bisa. Nah, itu yang bisa menghasilkan depresi. Jadi depresi itu ada dinamika gerak keluar. Nah, karena gerak keluar itu bisa terekspresikan dengan tubuh kita, misalnya. Tiba-tiba kita jadi muram, tiba-tiba kita jadi tidak terlalu semangat, tiba-tiba gitu. Jadi ada itu ekspresi yang nampak. Nah, sehingga ketika kita bicara mengenai depresi, kita tidak bisa hanya bicara mengenai apa itu, apa persoalannya, objeknya. Kita tidak hanya bisa bicara mengenai objek daripada masalah dari depresi itu. Kenapa? Karena justru dalam depresi itu kita menampilkan diri sebetulnya. Kita mengekspresikan diri. Nah, kalau kita ingin perluas sebetulnya emosi seseorang, emosional seseorang, apakah depresi, apakah anger, apakah anxiety. Ya, saya pernah siapkan bahan mengenai anxiety, menarik ya, karena itu tema juga di dalam tema postmodern filosofi, misalnya anxiety itu di dalam dunia ultra modern, di dalam dunia yang modernnya sudah begitu luar biasa. Jadi ekspresinya kita itu menampilkan siapa kita sebetulnya. Jadi depresi itu menampilkan siapa kita sebetulnya. Jadi bukan hanya menampilkan ada persoalan di dalam hidup kita, tapi menampilkan siapa kita. Dan kalau kita kembangkan lebih lanjut, setiap gerakan emosional kita seperti itu. Itu yang kita jangan lupa. Nah,
Biasanya kalau kita sudah emosional, anxiety, marah, itu biasa kita fokusnya kepada objeknya. Saya marah karena kamu begitu sih, Kak. Saya jadi anxiety itu karena kamu begitu sih. Nggak dengar apa yang saya ngomong misalnya. Kamu bikin saya jadi tambah khawatir aja. Jadi kita lebih ke arah keluar. Kita lebih ke arah cari-cari objek yang menjadi sebabnya. Tapi kita lupa sebetulnya emosional kita itu that's me. Itu saya. Itu kita. It's okay. Itu kita. Sebab kalau kita hanya fokusnya kepada objeknya, ya karena ada alasan ini, ada alasan itu, kita bisa nggak growing tadi yang poin ketiga ya, bahwa depresi itu memang sesuatu yang bisa tidak baik dalam hidup kita, tapi bisa jadi momen kita transformasi kerohanian kita. Jalannya bagaimana? Jalannya tadi kita sadari bahwa depresi itu bukan hanya karena ada objek, ada sebab, tapi juga mengekspresikan siapa kita. Nah, sampai di sini saya coba sedikit jelaskan itu bahwa kita bedakan 3 istilah dulu, yaitu sensing. Sensing itu artinya dari senses, panca indera kita, sensing. Pertama yang paling di luar itu sensing. Jadi kita mendengar, melihat, mengecap, membaui. Jadi ada 5 indera kita itu memang kaitan dengan kita bertemu dengan di luar diri kita. Tuhan kasih kita senses seperti itu. Nah, dari sensing itu biasanya lari ke feeling. Lari ke feeling. Nah, feeling itu hanya bicara like or dislike. Seperti Facebook lah, Facebook gitu. Kita like, nggak ada dislike-nya sih ya. Jadi like gitu itu feeling aja. Feeling itu sesuatu, perasaan itu sesuatu yang seketika aja kita berespon dengan sensing kita. Kalau kita lihat sesuatu yang indah, kita suka. Kita lihat misal sesuatu, ya maka itu ada peringatan untuk kaum pria. Jangan melihat perempuan lalu menginginkan, karena seorang pria itu dengan matanya itu bisa jatuh cinta sehari 5 kali. Pokoknya sesuatu yang indah, sesuatu yang ini dia langsung jatuh cinta. Seperti saya pernah berapa tahun yang lalu pulang ke Indonesia, saya dengar di supermarket lagu jatuh cinta terus itu. Nah, itu bahaya karena kita dari sensing itu tidak ada filternya, langsung ke emosi, langsung ke feeling, langsung ke perasaan. Jadi soal like dislike, soal kita senang tidak senang. Tapi yang lebih going deep adalah emoting. Emoting itu dari kata emotion. Emotion itu lebih dalam. Karena emotion itu misalnya anger, memang anger itu tidak bisa nggak ada reasonnya. Ada sebetulnya. Setiap emoting itu karena dia going deep. Cuman karena going deep ya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak tahu apa sebabnya. Tapi ada sebabnya, ada akarnya gitu. Jadi orang itu nggak mendadak marah sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita juga tidak tahu apalagi sebabnya. Tapi lebih deep lagi adalah sebetulnya kalau emoting itu keluar, yaitu anger, depresi, stres, anxiety, itu sekaligus juga menyatakan siapa kita sebetulnya. Sedikit banyak mengungkapkan siapa kita. Jadi pada waktu Tuhan Allah bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Itu Tuhan mau memberi kesempatan kepada Kain itu, kenali dirimu. Kenali dirimu. Ini bukan soal sekedar alasannya, tapi kenali dirimu. Maka itu kalau kita misalnya lagi marah, lagi apa, coba tenang sebentar. Lalu kita refleksi, wah itu saya tuh. Jadi bukan sekedar ekspresinya, karena memang suasananya begini sih, memang mengesalkan semuanya, menjengkelkan semuanya. Ya, kita marahnya bisa nggak berhenti-berhenti itu. Tapi kita kehilangan momen yang baik, melalui peristiwa itu, kita mengalami sekali lagi Tuhan membentuk, menenun kita. Kita bisa miss momen itu. Kalau kita hanya fokus kepada objeknya. Karena at the same time sebetulnya tadi emosi kita itu ekspresi kita, siapa diri kita sebetulnya.
Nah ini yang Tuhan berbicara kepada Kain. Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Coba kamu lihat di kaca lah katakan gitu. Meskipun waktu itu mungkin belum ada kaca, mungkin bisa lihat air yang bening jernih seperti cerita Narcissus itu. Ya, dia bisa lihat. Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Coba tenang, refleksi lagi. It's you, ini kamu. It's me. Misalnya saya tiba-tiba merasa khawatir anak-anak saya lagi pergi. Ya, saya tidak hanya persoalan, anak-anak pergi sih, kalau begini sih. Wah, semakin kita berguling. Tapi coba tenang sebentar, kita juga refleksi. Oh, ternyata saya memang khawatir terhadap anak-anak. Kenapa saya khawatir ya? Karena saya dulu hidup uncertainty. Saya tidak mau itu terjadi pada anak-anak saya lagi, misalnya. Nah, ada hal yang bisa kita gali di situ. Dan itu membuat kita bisa growing. Bisa kita growing. Kalau enggak, kita juga enggak tahu kalau kita dibilang kita mau growing in Christ. Kita rasa kita udah oke-oke aja. Yang enggak oke itu sekitar saya. Saya merasa saya udah oke-oke. Yang bikin saya depresi itu ya persoalan yang lain. Tuhan lah, istri lah, anak-anak lah. Nah, ya sudah, kita nggak bisa growing. Dan Tuhan dalam approach kepada Kain tidak seperti itu. Tuhan tidak, ayo Kain duduk. Ketika Tuhan berkata di dalam Yesaya juga, marilah kita berperkara. Maka Tuhan tidak langsung hanya kepada persoalan, tapi persoalan Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang ajaib pada Israel. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan, itu karena sebetulnya persoalannya bukan hanya persoalan adanya Asyur, adanya Persia, adanya Babel, persoalan ada Filistin. Tapi persoalan kamunya juga nggak beres. Itu yang bisa missing kita. Kita bisa missing di situ. Nah, demikian pula ketika Tuhan Yesus menghandle para murid, ketika menghandle Saulus misalnya, itu perlu satu yang menarik juga. Tuhan ingin membenahi kita juga. Dan emosi kita itu satu momen yang baik untuk kita refleksi. Nah, oleh karena itu, ada satu lagi kerangka berpikir yang coba saudara renungkan nih, bahwa ketika kita melihat masa lampau, ketika kita ingin memahami masa depan, untuk memberi makna masa kini, masa sekarang nih kita ini, karena masa sekarang ini kita bergumul dengan meaning of life. Tapi memang tidak bisa tidak, itu bergantung juga dengan pemahaman kita terhadap apa yang sudah terjadi. Dan bergumul juga dengan hari depan kita. Nah, biasanya memang kita tidak luput dari cara berpikir sebab akibat. Karena di dalam dunia modern, memang sistem pemikirannya seperti itu, sebab akibat. Dan memang itu tidak bisa kita hindari sama sekali. Ada sebab akibat. Itu sebabnya selalu kita mengatakan, ya kamu begini karena sebabnya kamu dulu begitu sih. Kamu memang gampang depresi ini karena memang ya mungkin dulu kamu mengalami masa kecil hal-hal yang bikin kamu banyak depresi. Ya, dan itu memang ya tidak bisa kita hindari juga. Lalu kita mengatakan karena begitu, ya hari depan kamu juga dipengaruhi oleh sekarang. Apa yang kamu kerjakan, kamu lengkapi, kamu siapkan, kamu pikirkan, itu akan mempengaruhi juga hari depan. Itu commonly kita berpikir gitu. Tapi mari coba kita melihat prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab memberikan kepada kita breakthrough. Breakthrough bukan hanya sekedar sebab akibat. Meskipun itu memang ada di dalam rangkaian waktu hidup kita. Tapi bukan hanya itu. Bagaimana cara berpikir Alkitab kita nih, berdasarkan bagaimana Tuhan menghandle Kain sekali lagi. Yaitu bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, mari kita membangun rumah, jangan atas dasar pasir, tapi pada batu yang kokoh. Sehingga rumah yang kita bangun itu kuat. Nah, jadi di sini bukan bicara mengenai sebab akibat, tapi bicara mengenai foundation.
bicara mengenai foundation, bicara mengenai gambarannya bangunan, fondasi yang kuat. Jadi, kalau kita melihat masa lampau kita sebetulnya, kita jangan cuma lihat sebab akibatnya aja. Tapi kita juga bertanya, fondasi hidup saya yang mana? Saya meletakkan hidup saya sekarang ini, bangunan hidup saya sekarang ini, di fondasi yang mana? Nah, itu yang Paulus katakan. Paulus mengatakan, dulu ya, saya itu pembunuh. Saya ini orang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus. Paulus itu begitu. Nah, kalau Paulus cuma melihat sebab akibat, ya sudah. Sekarang akibatnya Paulus mungkin menjadi keras, meskipun Kristen, tapi Kristen yang keras misalnya. Tapi Paulus tidak seperti itu. Banyak kelembutan dia juga yang luar biasa dalam surat-suratnya. Bahkan kepada Tesalonika, dia mengatakan, aku seperti ibu bagi kamu. Nah, kalau gitu apa yang terjadi pada Paulus? Karena Paulus tidak hanya melihat masa lampau dia sebagai sebab, tapi juga dia mau melihat ada foundation apa di dalam masa lampau dia. Dan foundation itulah di atas itu dia bangun. Apa foundationnya? Maka Paulus mengatakan, namun aku sudah bertemu Kristus. This is a new foundation. Itu yang kita harus ngehin. Ini yang Tuhan Allah mau menolong Kain di situ. Kain, kamu jangan cuma lihat sebab akibat. Karena sebab kamu adalah anak sulung, maka kamu otomatis pasti pekerjaannya hebat, pasti persembahan diterima, pasti kamu paling selalu utama. Tidak, kamu founded-nya di mana dulu? Kamu founded-nya di tanah, atau founded-nya di Tuhan. Nah, ada kemungkinan karena tanah itu perlu perhatian lebih banyak, itu dia fokusnya jadi ke tanah terus. Bisa terjadi seperti itu. Obed Adamah, itu istilah yang dipakai. Obed Adamah, the servant of the ground. Ini founded-nya nih, jangan-jangan dia konsentrasi ke tanah terus. Karena tanah itu berat, saudara, orang tanah itu. Dan nggak bisa berdaya terlalu banyak. Sampai zaman modern sekarang pun, kita mau manipulasi tanah seperti apa? Pupuk-pupuk yang terlalu hebat malah bikin makanan kita bahaya malah. Ya. Orang jadi kembali lagi ke natural katanya. Tapi kalau memanage itu sebetulnya si Habel itu luar biasa sekali. Jadi dia memanage, dia belajar trust, belajar sigap untuk nilai dia kalau ada serigala yang akan memakan dombanya. Jadi itu bisa memahami bagaimana Tuhan seperti juga menggembalakan dia. Jadi jangan-jangan founded-nya itu loh. Founded-nya di mana Kain? Mendasarkan tindakannya itu di mana founded? Ini yang Tuhan juga ingin memulihkan Kain. Nah, sama dengan hidup kita. Hidup kita ini sekarang kita mau sebab akibat. Kalau sebab akibat itu jadi sebab nggak akan pernah selesai dong masalahnya. Karena mau diapain lagi yang sebab sudah terjadi? Sudah terjadi. Maka Paulus mengatakan kita bangun new foundation. Founded-nya di dalam Kristus. Jadi setiap kali kita ada masalah, ada pergumulan, kita ingatnya, saya memang dulu begitu, tapi saya sudah punya new foundation. Bangunan rumah saya itu dibangun pada foundation yang baru. Sehingga hari depan saya itu di dalam tangan Tuhan. Jadi bukannya hanya bergerak dari past tense ke future, tapi juga bisa bergerak dari future ke present. Karena future, Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Dan di mana aku berada, kamu berada. Kurang apa? Kurang cintanya apa Tuhan sama kita? Dia mau, dia senang sama kita. Dia mau kita berada di mana dia berada. Coba. Mau kurang apa di hari depan? Itu yang kita harus bangun. Sehingga pengalaman depresi itu menyatakan siapa kita, itu momen Tuhan memulihkan kita. Maka Tuhan kasih jalan keluar. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berseri itu se'et dalam bahasa Ibrani-nya bisa pengertian juga lift up, bisa terangkat kembali. Tapi berbuat baik, jika engkau berbuat baik, artinya you pakai new foundation, jangan pakai sekedar past tense sebab
Akibat kamu lakukan yang terbaik. Nah, kalau tidak, nah ini kita melihat Kain Habel sudah hidup dalam sinful world. Tapi sebetulnya sinful world itu tidak bisa menjadi alasan Kain membunuh Habel. Karena sebetulnya permusuhan yang Tuhan tetapkan itu bukan permusuhan antara brother dengan brother. Yang Tuhan tetapkan permusuhan itu, enmity itu adalah antara ular dengan keturunan perempuan. Dan enmity yang Tuhan bangun di situ adalah sebagai border antara kebenaran dan kejahatan, antara good and evil. Ada border. Tapi kalau Kain hidup di dalam terus membiarkan dosa menguasai dia, maka dia bisa menjadi pembunuh Habel yang Tuhan tidak kehendaki di situ. Karena enmity-nya itu antara good and evil. Bukan antara Kain dengan Habel. Nah, jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jadi pada waktu kita mengalami depresi sebetulnya, waktu kita mengalami emosi-emosi kita, mari kita belajar tidak hanya sekedar kita melihat objeknya, tapi jadikan itu momen kita mengenal diri kita. Jangan lewatkan momen yang baik itu gitu. Kita kenali diri kita. Oh, ya ini saya. Dan saya perlu anugerah Tuhan, new foundation saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Sampai di situ dulu, Pak Denny. Kalau ada pertanyaan lain sebelum saya nanti konklusikan. Oke. Pertanyaan yang pertama yang menarik tentang terkait dengan sesi yang lanjutan tadi. Begini Pak Joshua, jadi bagaimana mengubah depresi jadi hal yang baik? Sebab kalau depresi ditahan-tahan, tidak diluapkan, apakah itu menjadi tidak berbahaya? Ya, jadi bagaimanapun kita ada self-control, tapi memang pada waktu seseorang mengalami depresi, kemarahan itu bisa self-control, bisa jebol, ya, bisa jebol. Nah, oleh karena itu, kita harus persiapkan diri kita dulu sebelum momen terjadinya depresi, kemarahan. Kita tidak bisa take for granted pada saat segala sesuatu Tuhan sediakan baik. Termasuk tadi cara berpikir seperti yang kita bahas ini. Jadi pada waktu kita bisa marah, oke, bisa marah, tapi kita jadi bisa ada alternatif pikiran yang baik. Sebab kalau kita marahnya berdasarkan objek kita itu, bisa nggak selesai-selesai. Cuman kalau saat kita saya juga in moment. Oh, jadi siapa saya ya? Ternyata saya gampang gelisah nih. Saya marah itu karena saya gelisah sebetulnya. Saya marah itu karena ya gitu. Jadi karena ada ketakutan-ketakutan dalam diri saya. Kadang-kadang kita ada orang yang baik ya, tiap hari baik. Kita bukan pemarah misalnya. Tapi ada satu momen tertentu yang menggelitik kita, besok kita marah mendadak gitu. Nah, tapi sebetulnya bukan soal dimarahnya itu sendiri atau siapa yang bikin kita marah, tapi mungkin ada kegelisahan yang belum kita pernah bereskan. Misalnya ada orang kadang menyinggung sesuatu kalimat atau perkataan yang biasanya nggak ada masalah buat kita, tapi itu bisa membuat kita jadi gelisah, membuat kita jadi, nah itu kita ekspresikan, kita jadi jantung kita berdebar lebih cepat. Nah itu momen yang bagus kita mengenal diri kita, jadinya bukan hanya sekedar tadi kita fokus kepada apa yang membuat kita marah. Nah di situ saatnya kita terbuka, bagaimana Tuhan sekarang membentuk kita lagi, memperbaharui kita lagi. Jadi kita harus siapkan hati dan pikiran kita seperti yang Paulus dan Petrus mengatakan, siapkanlah hati dan pikiranmu. Jadi memang harus siapkan. Jadi kalau tidak sekedar
baru pada momen itu, tapi kita juga harus siapkan itu. Sehingga pada waktu itu terjadi, kita tidak betul-betul menjadi dikuasai. Tetap di dalam anugerah Tuhan kita masih bisa stop dulu, stop nih. Nah, kita refleksi lagi di hadapan Tuhan. Demikian, Pak Denny. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Karena pertanyaan yang via chat ini kebanyakan sih tentang tadi Pak, permasalahan teks tentang Kain dan Habel, dan saya pikir saya cukupkan dulu. Karena kalau kita kulik terus di situ kayak kita bisa sampai besok pagi, Pak. Ya, jadi mohon maaf untuk yang pertanyaan-pertanyaan via chat. Kami sudah seleksi pertanyaan-pertanyaan ini, dan saya rasa dari pertanyaan itu sudah terjawab sebagian besar dari sesi yang disampaikan di bagian yang kedua oleh Pak Joshua Lee, gitu ya. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya secara langsung, mungkin ada di antara para bapak gitu. Saya boleh Pak, saya boleh Pak. Silakan. Ya, Pak Yusia, selamat malam. Nama saya Leo Sugoto. Selamat malam, Pak. Begini Pak, ya begini Pak Yusua. Kadang-kadang tuh kita di dalam membedakan apakah kita sedang depresi ataukah kita sedang taraf-taraf tingkat spiritual kita tuh sedang nggak baik gitu loh, ya kan? Sehingga susah nih memisahkan atau memilahkan apa kita di depresi atau kita ini memang baru nggak mood nih. Sebetulnya saya terutama hubungan saya dengan Tuhan gitu. Mohon pencerahannya Pak Yusua. Terima kasih Pak Leo. Very good question ya. Iya. Memang kadangkala kita sukar membedakan keduanya itu. Kadang sukar kita membedakan kedua itu. Karena kita melihat kalau di dalam Perjanjian Lama, khusus dalam Mazmur, kita melihat keterpaduan kedua itu nampak sekali antara hubungan seseorang dengan Allah dan pergumulan jiwanya. Namun satu hal yang penting dari pemazmur adalah pemazmur itu dalam segala keadaan dia sadar in the presence of God gitu. Jadi, nah ini yang menarik. Jadi dia datang kepada Tuhan itu tidak hanya dalam kondisi siap, baik, tapi juga dalam kondisi-kondisi di mana tidak baik, ya, dalam pergumulan dia. Maka dalam Mazmur itu, misal dia mengatakan kepada jiwanya, jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena ternyata jiwa kita ini gampang lupa sama kebaikan Tuhan. Dia perintahkan jiwanya, menarik sekali. Itu disebut self-talk yang benar itu. Jadi dia memerintahkan jiwanya ingat Tuhan, kebaikan Tuhan. Atau misalkan hatiku siap ya Tuhan, hatiku siap. Itu menandakan memang dia juga berkata kepada jiwanya, ayo siap nih. Dalam segala keadaan dia boleh datang kepada Tuhan. Jadi pertama itu kita harus membangun kesadaran di dalam Kristus. Kita bisa ada di hadapan Tuhan, in the presence of God. Nah, oleh karena itu dalam kaitan dengan ini, saya coba perluas pertanyaan Pak Leo yang is very good ini ya. Dalam relasi kita dengan Allah, ada 3 model sebetulnya yang Alkitab berikan kepada kita. Ada 3 model dalam relasi kita dengan Allah. Saya ambil tipologinya itu tipologi antara orang tua dengan anak. Pada waktu anak-anak masih kecil, baru lahir, baru batita ya, maka orang tua yang inisiatif semuanya. Orang tua yang menggendong, orang tua yang kasih makan, orang inisiatif orang tua semuanya. Orang tua juga kasih arahan, perintah. Tapi kalau anak itu salah, bagaimana? Ya orang tua juga yang ngampunin, betul. Karena dia masih belum terlalu bisa berespon dengan sepenuhnya. Nah, kita melihat
Allah Bapa itu analoginya seperti itu. Jadi dia menciptakan kita, dia mengasihi kita, semua dia inisiatif. Segala yang baik datang daripada dia. Dia mengasihi kita, merawat kita, ya, dia memimpin hidup kita. Kalau kita salah juga dia yang memanggil kita balik. Maka seperti katakan Israel itu seperti Tuhan sampai katakan kamu ini lembu saja mengenal pemiliknya, tapi kamu tidak. Nah, itu suatu yang sangat mengenaskan ya, karena Tuhan sudah terlalu sayang gitu, jaga pelihara kita. Ini mirip juga seperti Israel di Mesir. Waktu keluar dari Mesir itu Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mendengar seruan mereka, Tuhan yang membawa mereka keluar, Tuhan yang pimpin mereka menghadapi Laut Tebrau, menghadapi tentara Mesir, Tuhan yang bertindak segala sesuatu. Jadi kita ingat juga dia Bapa kita. Dia Bapa kita. Dalam kondisi apa seperti kita kepada anak kita. Enggak selalu sebetulnya anak itu kalau lagi manis-manisnya, termasuk mungkin dia lagi bergumul, lagi cebetut, dia Bapa kita. Nah, tapi setelah dibawa keluar dari Mesir, Tuhan bawa mereka ke Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai itu hubungan kita dengan Tuhan going deep dalam rangka covenant, perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu saya analogikan seperti kita mortgage rumah, kita angsuran rumah. Jadi ada kewajiban, ada hak. Ya, ada. Nah, dalam covenant juga analoginya lah seperti itu. Jadi kita sekarang Tuhan sudah mengasihi kita, menjaga kita, sekalipun gunung bergoyang, bumi bergoncang, Tuhan setia. Cuman sekarang kita berespon kepada Tuhan dengan melakukan yang baik, yang benar. Nah, itu seperti Tuhan juga panggil Kain, apakah engkau tidak kamu berseri jika kamu melakukan yang baik? Ayo berespon. Karena kita juga hidup dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Kita bisa berespon kepada Tuhan. Dan relasi yang ketiga jauh lebih deep lagi adalah di dalam Tuhan Yesus. Kita di dalam dia di dalam kita. Seperti ranting terhadap pokok. Jadi kita hidup melekat kepada dia. Itu kita harus ingat. Nah, oleh karena itu dalam segala keadaan hidup kita, dalam segala situasi kita, mari kita tetap berespon cari wajah Tuhan. Maka seperti pemazmur tadi saya katakan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Dia tunggu dalam kondisi yang tidak selalu baik ya, tidak selalu antusias. Tapi kita sadar kita bagaimanapun in the presence of God. Itu yang menjadi slogan orang Puritan, Coram Deo. Living every moment in the presence of God. Saya ini tiap detik, tiap saat hidup di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi saya. Yudas pasal 1 ayat 1 mengatakan beloved the Father. Kita ini kesayangan Allah Bapa yang dipersiapkan, dipelihara oleh Roh Kudus untuk Yesus Kristus. Itu dalam kitab Yudas, surat Yudas. Jadi kita melihat dalam segala situasi keadaan kita in the presence of God. Nah, kalau dalam relasi kita dengan pribadi itu baru kita berani terbuka. Ya, misalnya saya ternyata moody nih, saya gampang moody nih. Nah, biasanya kita tadi fokusnya kepada apa yang membuat saya begini, siapa yang membuat saya begini. Dan itu memang ya bisa saja kita pelajari. Tapi ada satu hal yang juga penting adalah kita refleksi. Oh, siapa saya nih? Saya kok gampang seperti ini? Apa yang perlu? Ya, saya bertumbuh di dalam Tuhan. Doa, minta sama Tuhan. Growing, pelajarin. Misalnya saya juga melayani konseling seorang jemaat, misalnya saya jadi kenal, oh dia begini, oh kalau saya begini ekspresi. Oke, Tuhan saya mau studikan ini, saya mau gumuli ini. Kenapa bisa seperti ini? Nah, itu ada growing kita. Jadi saat transformation. Nah, kalau tidak, kita akan terus terikat di situ, kita nggak growing. Jadi itu yang saya harap kita ingat bahwa tiga relasi itu ada. Ya, itu nampak sebetulnya dalam doa Bapa kami. Ketika kita mulai dengan berkata Bapa kami yang di surga. Apa dalam pikiran kita kalimat itu? Kalimat itu berarti dia Bapa betul-betul. Dia mengasihi kita. Dia yang inisiatif. Dia memelihara kita. Memimpin kita. Nah sekarang baru kita berespon.
dikuduskan namamu, datang kerajaan, jadilah kehendak-mu. Nah, itu respon kita sekarang. Kita membuka diri di hadapan Tuhan. Dan baru kemudian kita melekat dengan Dia. Sumber segala hidup kita di dalam Dia. Berikan kami makanan kami hari ini secukupnya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ampuni kami. Kita melekat di dalam Dia. Pokok yang anggur yang sejati itu. Saya harap itu bisa menjawab Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joel. Ya, Terima kasih. silakan Pak Stephen Gani. Habis ini baru nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan Pak Joshua. Untuk Pak Stephen Gani, silakan. Ya, Pak Yosua. Saya melihat ada beberapa hal. Kalau kita lihat cuma sekedar stres, kita handling dan realize lebih baik ya. Tapi kalau masuk ke depression, kadang-kadang orang tidak sadar dirinya depression. Cuma yang dia rasakan itu begitu menekan, jiwanya begitu tertekan, dan begitu anxiety, begitu ada kekhawatiran dan berkecamuk semua pergumulan hati yang dia sendiri tidak tahu apa kadang-kadang itu, ya kan? Dan masalah kedua yang kita lihat adalah di heavy depression, di mana saya pikir saya menemukan banyak orang yang di heavy depression itu dia tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri, even untuk berseru pada Tuhan. Tahapan-tahapan di mana dia ada tahapan dia berseru sama Tuhan, berteriak pada Tuhan, dan ada tahapan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri sampai berteriak aja nggak bisa gitu kan. Nah, selain berdoa, Pak Yosua, mungkin langkah praktis apa yang dari pengalaman Bapak untuk membantu orang-orang dalam tahapan-tahapan seperti ini, Pak? Thank you. Ya, terima kasih Pak Stephen. Very good question. Ya, memang saya coba ingin menawarkan pemahaman kita mengenai depresi dalam lebih ke arah kepada sebetulnya merubah cara berpikir kita. Dan harap itu kita bangun pada waktu yang sekarang ini, pada waktu kita tidak mengalami depresi. Sebab yang saya dari pengalaman saya melayani, baik anak muda maupun orang tua, memang kalau mereka sudah mengalami depresi yang going deep itu, mungkin kita hanya perlu mendampingi dia. Ya, selain kalau dia sudah terlalu parah sampai kepada klinikal, ya, tapi saya harap tidak sampai ke sana. Perlu orang yang mendampingi dia, seperti sahabat-sahabat Ayub. Cuman kalau sahabat-sahabat Ayub banyak mengkoreksi Ayub, ya kita mungkin saatnya hanya menemani. Saya kadang-kadang lebih banyak mendengar dan menolong mereka merefleksikan, mengenali diri di hadapan Tuhan. Sebab kalau seseorang tidak mengenali dirinya sendiri di hadapan Tuhan, dan dia menjadi malas, ya sebetulnya orang depresi kadang-kadang juga ada ciri jadi kehilangan will-nya, weak will, ya, jadi will-nya menjadi lemah, ada unsur lazy. Nah, kita harus temani dulu, kita harus temani, kita kuatkan mungkin kalau suami atau istri yang itu, karena sometimes kadang-kadang hanya dengan memeluk dari suami istri sudah lebih penting daripada kita kasih resep. Nah, kalau itu sudah mulai tenang, kita menolong dia untuk mengenali diri. Jadi bukan sekedar kita mencari-cari sebab atau mencari kambing hitam apalagi. Jadi itu yang kita bisa lakukan sebetulnya. Ya. Itu sebetulnya yang bisa kita lakukan. Jadi kita menemani dulu, kemudian sampai dia bisa lebih tenang, baru kemudian kita tolongin dia membuka diri. Karena kebanyakan kalau orang yang depresi sudah mulai bisa ngomong, dia lebih ke arah ngomong keluar, ya, masalah-masalah tadi gerak keluar. Dan gerak keluar itu tidak akan bisa ya kita ini kecuali
dia mulai mengenal diri dulu sehingga dia bisa mempunyai new foundation untuk melihat permasalahan dia. Dan kalau sudah sampai parah sekali ya tidak bisa tidak memang klinikal. Cuman saya membaca buku dari seorang dokter yang pertama membuat obat antidepresan dengan judul From Sadness to Joy. Tapi memang jadi bahayanya lama-lama peranan orang itu sebagai image of God, sebagai agent. Peranan orang itu sebagai agent bisa hilang, bisa melemah kalau dia hanya mengandalkan obat. Cuman kalau sampai batas-batas tertentu, mungkin masih oke. Cuman jangan sampai jadi depend. Karena kalau depend itu jadi akhirnya dia menjadi tidak ada kekuatan untuk bangkit. Demikian, Pak Stephen. Thank you, Pak Yusuf. Thank you. Oke, saya rasa tadi beberapa pertanyaan juga terjawab, khususnya tadi dari Bu Lisa, Pak Denny ya, sepertinya terjawab karena menanyakan bagaimana sebetulnya kita sebagai orang kedua atau pribadi di luar diri kita sendiri bisa menolong orang-orang untuk menghadapi depresinya. Ya, mungkin itu penerimaan itu penting ya Pak Yusuf, kalau saya boleh coba untuk menyimpulkan gitu, mungkin itu ya dari saya. Saya rasa itu Pak Yusuf masih agak cukup panjang untuk bisa menurut konklusinya panjang nggak Pak? Atau masih ada pertanyaan, masih ada waktu Pak? Silakan. Soalnya masih banyak yang ini. Nah ini pertanyaan menarik. Apakah Pak Yosuali pernah mengalami depresi? Bagaimana menghandle-nya? Saya belajar betul. Melalui apa yang saya sampaikan hari ini saya belajar banyak. Jadi pada waktu mulai ke arah, misalnya saya bereaksi sesuatu, misalnya masalah gereja misalnya, saya tidak mengejar dulu ini problemnya apa nih, masalahnya apa nih, siapa nih misalnya pengurus yang tidak bisa kerja sama dengan saya misalnya. Tidak. Saya coba tenang di hadapan Tuhan, saya bereskan dulu diri saya di hadapan Tuhan. Oh saya misalnya katakan saya paling peka kalau melihat misalnya tidak ada orang yang misalnya hubungan antara itu loh, antara misal katakan antara kewajiban dengan hak misalnya. Misalnya ada orang yang katakan misalnya katakan dia banyak katakan bagaimana ya, kalau case-nya itu misalnya katakan seseorang yang sebetulnya tidak bisa bertanggung jawab tapi dia coba melakukan semaunya gitu. Wah, itu saya sensitif sekali. Nah, tapi saya belajar. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya sudah praktekkan, dan sudah banyak saya membantu yang lain. Jadi nggak usah dikejar itu dulu, karena persoalannya bukan di situ dulu. Jadi persoalannya kenapa saya punya kepekaan itu? Saya dapat sumber kekuatan dari mana? Saya ada foundation apa untuk hal itu? Satu pihak, saya bisa rasionalisasi. Saya bisa rasionalisasi, menjustifikasi benar apa yang saya, kepekaan saya itu benar. Siapa yang boleh bilang salah? Karena orang yang bertanggung jawablah yang boleh melakukan. Kalau you usul melakukan tapi tidak bertanggung jawab, itu kan bikin rumit. Tapi kalau itu membuat saya jadi gelisah, membuat saya menjadi stres, ini saatnya saya growing, ini saat saya terbuka lagi kepada Tuhan. Ayo cek lagi new foundation. Bukan sekedar sebab. Kalau sebab, ya sudah, saya nggak hanya memaafkan diri. Saya hanya membela diri bahwa apa yang saya pikirkan itu benar. Jadi, puji Tuhan dalam anugerah Tuhan sebelum sampai depresi yang dalam itu, ayo stop dulu. Bereskan lagi. Dan saya belajar banyak. Melalui peristiwa itu jadi saya belajar banyak, sehingga saya baru bisa menghandle persoalan jemaat. Karena saya ingat bagaimana cara Tuhan menghandle Kain tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Thank you. Silakan, tadi ada yang angkat tangan, kalau nggak salah Pak Sony Sidarta. Apakah ingin bertanya? Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Pak Li. Malam Pak Sony. Saya mau tanya yang pertama, apakah depresi itu bisa menurun dari orang tua yang
katakan dalam kehidupannya dia sering mengalami depresi lalu menurun kepada anaknya, atau dengan kata lain seorang anak yang memiliki childhood experience yang begitu gelap itu bisa mempengaruhi perasaannya yang begitu gampang untuk jatuh dalam depresi. Itu pertama, Pak Ali. Yang kedua, apakah depresi itu seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi depresi itu ada kaitannya dengan ekspektasi yang tidak tercapai begitu. Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih banyak, very good question. Yang pertama memang dari hasil riset saya itu memang masih menjadi perdebatan. Jadi ada yang menganggap itu adalah keturunan genetik, ada juga yang menganggap tidak. Cuman kalau dalam prinsip Alkitab kita melihat bahwa semua kita lahir memang dalam sinful, ya, dalam keadaan berdosa. Sehingga sebetulnya lebih ke arah sebetulnya yang membahayakan itu adalah suasananya sebetulnya. Suasananya. Jadi kalau misalnya seorang anak dilahirkan dalam suasana orang tua yang depresi atau gelisah yang berkepanjangan, itu bisa menular, bisa karena bagaimanapun kita banyak belajar melalui imitasi, ya, imitation. Jadi kita belajar banyak melalui imitasi. Jadi kalau itu mungkin yang perlu kita bisa waspadai, ya. Jadi itu sebabnya sekali lagi kita sebagai orang tua harus ada waktu refleksi diri. Jadi jangan sekedar menjustifikasi diri, membenarkan diri, tapi merefleksi diri. Karena bagaimanapun anak-anak kita kalau bersama-sama kita tinggal, itu bagaimanapun ada imitation terjadi. Jadi bagaimana kita orang tua menghandle masalah. Maka Paulus mengatakan dalam surat Efesus, hai ayah-ayah, jangan sakiti hati anakmu. Nah, itu mempunyai arti juga bagaimana kita jangan sampai perbuatan tindakan kita itu sampai kepada hati dia, ya, artinya mendirect hati dia pada jalan yang menjadi beban bagi hidup dia. Nah, itu sebabnya kita perlu refleksi diri. Jadi lebih ke arah sebetulnya sekali lagi mengenai imitation tadi, menularkan itu, ya, menjadikan contoh bagi kita. Kalau soal keturunan lebih ke arah mungkin memang setiap kita, saya rasa karena kita sudah hidup sebagai manusia yang berdosa, kita ada possibility, setiap kita ada kemungkinan. Jadi tidak ada orang yang imun sama seperti kita menghadapi COVID-19 karena kita memiliki tubuh. Jadi kita ada kemungkinan bisa kena virus. Jadi bukan tidak ada. Sama seperti juga dengan mental illness. Bisa. Oleh karena itu sebabnya kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita semakin growing di dalam anugerahnya. Kalaupun kita melalui masalah-masalah gitu, ya tadi kita membuka diri lagi di hadapan Tuhan, supaya kita boleh bertumbuh. Karena dengan kita bertumbuhlah kita bisa mengatasi persoalan-persoalan di dalam kejiwaan kita. Seperti yang Paulus mengatakan dalam Korintus 13, 1 Korintus 13, ketika aku masih anak-anak, aku berbicara seperti anak-anak, ketika aku dewasa, aku berpikir sebagai orang dewasa. Dan aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi childish kita, kekanak-kanakan kita itu, tidak ada jalan lain kecuali kita growing, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sebabnya mengapa kita sebagai orang Kristen harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam firman, di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya tadi hidup kita ini boleh menjadi agent, hidup kita boleh melakukan apa yang baik, sehingga kita tidak menjadi beban bagi sesama kita, lakukan yang baik. Kita bertumbuh sehingga kita bisa mengatasi childish kita, kekanak-kanakan kita.
Dan mengenai Amsal, ya tepat sekali Pak Sony, karena kita melihat juga terjadi pada Kain. Cuman memang Amsal itu bukannya resep, tetapi Amsal itu kitab hikmat, maka kita perlu berpikirnya juga menantang kita memikirkan lebih dalam. Jadi Amsal itu membuat kita merenung lebih mendalam, seperti Amsal yang tadi Pak Sony katakan. Seperti misal Amsal berkata, lebih baik makan sayuran disertai damai daripada makan steak misalnya dengan pertengkaran. Tidak berarti kita tidak boleh makan steak, bukan? Ya, tapi menjadi renungan buat kita, iya, daripada kita makan steak lalu bertengkar, lebih baik makan gado-gado aja. Gado-gado juga mahal, bukan? Jadi Amsal itu membuat kita merenung lebih mendalam, jadi bukan sekedar resep. Tadi juga dikatakan, iya, expectation. Expectation, bagaimana kita mengekspek sesuatu? Apa yang kita expect sesuatu? Lalu siapkah kita kalau expectation itu tidak terpenuhi? Nah, gitu. Jadi membuat kita merenung lebih mendalam. Karena satu pihak expectation memang bisa membuat kita berbahagia kalau itu terpenuhi. Kalau tidak, bagaimana? Bagaimana kita siap? Nah, itulah kitab hikmat. Jadi membuat kita merenung di hadapan Tuhan. Karena beberapa biblical scholar mengatakan itu pengalaman daripada Salomo. Ketika masih muda, Salomo menulis Kidung Agung, penuh dengan cinta, penuh dengan kehangatan. Begitu di tengah perjalanan hidup dia sadar perlu merenung lebih mendalam. Nah, makanya ada Amsal. Sudah tua, dia baru sadar betapa lemahnya dia. Jadi kitab pengkhotbah. Jadi ada baiknya juga kita memahami rangkaian itu sehingga kita tidak mengulangi pergumulan yang tidak perlu ya, di dalam pergumulan Salomo. Terima kasih Pak Saleh untuk pertanyaan. Oke, Pak Yosua, mungkin karena waktu kita udah cukup malam, jadi silahkan Pak Yosua untuk bisa konklusi dulu. Nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang para peserta masih mungkin gumulkan dengan pertanyaan ini, ya nanti mungkin Pak Yosua kalau masih ada waktu bisa untuk meresponinya ya Pak ya. Dan nanti saya serahkan ke Pak Yosua deh waktunya. Karena kita waktunya udah lebih banget gitu. Iya. Jadi saya secara singkat mengingatkan kita bahwa Roma 12 ayat 1-2 itu menjadi mendasari biblical worldview kita, yaitu kita mengalami janganlah menjadi serupa dengan dunia, tapi mengalami pembaharuan akal budimu. Jadi kita melihat ada dua kata yang dipakai, yaitu morphe sama skema. Jadi dunia kita itu membentuk dari luar, membentuk skema hidup kita. Dan itu memang gampang kita tiru, gampang kita imitasi. Tapi pembaharuan budi itu adalah morphe, itu dari dalam, membentuk hidup kita. Dan itu perlu waktu, Tuhan tenun, Tuhan perbaharui, Tuhan tidak shortcut dalam hidup kita, tapi Tuhan membentuk, menenun kita. Morphe, sehingga menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan dewasa di dalam nous, di dalam mind. Nah, mind di sini kalau kita membaca dalam surat Roma dari pasal 1 sampai 16, menarik sekali. Mind di sini termasuk juga adalah sebetulnya saya memberikan analogi juga seperti kontainer. Jadi kita tidak hanya bicara konten, tapi juga kontainer. Misalnya kita bisa masing-masing kita berbicara mengenai depresi. Setiap kita bisa buka Google, cari kata depresi, sabrak-abrak. Zaman kita ini zaman yang berkelebihan pengetahuan. Kontennya nggak habis-habis, saudara. Saya kalau riset sesuatu ini yang saya depresi, saya khotbahkan, saya bisa jadi satu seri kuliah ini. Karena risetnya saya bisa kemana-mana gitu. Tapi bahayanya sekarang kita ini bukan soal kita kurang konten. Konten itu sabrak-abrak, saudara. Saya kalau ceramah di sini antara anak-anak pemuda dan juga banyak pemuda-pemuda yang studi di McMaster, misalnya mereka udah buka komputer, ngecek semua yang saya khotbahin, saudara. Dia bisa Google. Tapi saya lihat, saya kasih tahu mereka, bukan persoalan di konten, tapi persoalan kontainernya juga. Jadi kontennya bisa sama, air. Tapi kalau you taruh di gelas, taruh di piring, taruh di mangkok, taruh di daun pisang, misalnya lain-lain tuh air. Jadi worldview itu menolong kita bukan hanya bicara konten sekarang, kontainer. Orang tua dengan anak kadang-kadang tidak nyambung pembicaraan, bukan karena soal kontennya. Kontainernya berbeda-beda.
Ini kontainer tahun 60-an, tahun 70-an, ini kontainer tahun 2000-an ini. Kontennya masih sama, tetap kita hidup dalam konten. Kita bicara HP, kita bicara Facebook, kita bicara apa juga bisa kita ngomong konten sekarang. Tapi kontainernya berubah. Nah, maka itu pembaharuan Nous itu juga bukan hanya soal konten, tapi juga soal kontainer kita. Jadi kita bukan sekedar hanya ditambahi pengetahuan, itu juga perlu, penting, tapi juga kontainernya benar. Di dalam maksud dan rencana Tuhan, di dalam framework yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kita harus bangun keluarga kita juga di situ. Sehingga di dalam kebebasan yang Tuhan berikan, kita di dalam kebebasan, di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga tidak akan ada masalah gap tadi. Gap itu yang ada dan antara ada dan tidak ada. Sebetulnya tidak perlu itu. Gap itu menjadi persoalan yang besar kalau kontainernya sama-sama di dalam Tuhan. Dan itu maksud dari kita membahas masalah depresi ini. Bagaimana kita memahami depresi di dalam biblical worldview. Demikian Pak Denny. Oke, terima kasih Pak untuk sesi yang begitu padat, dan memang tadi ada yang juga di chat bilang untuk bisa mencerna sesi dari Pak Yosua ini harus didengarin ulang dan harus dikunyahnya cukup lama Pak. Saya juga tidak bisa menyimpulkan lebih lanjut lagi. Itulah hal yang tadi sudah disampaikan semua. Kiranya ini bisa menjadi berkat, tetapi jelas bahwa ketika hidup kita begitu ya, di dalam hidup kita, hati kita, jiwa kita diperbarui, maka sebetulnya yang keluar, yang terpancar itulah ada hal-hal baik gitu ya Pak ya, seperti intinya seperti itu mungkin kalau saya boleh simpulkan. Maafkan kalau kesimpulannya salah. Oke, terima kasih Pak Yosua untuk sesi pada malam hari ini, dan mohon maaf sekali lagi untuk para peserta, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya ajukan karena saya dari analisa saya adalah itu sudah terjawab sebetulnya di dalam sesi yang disampaikan atau mulai pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan kita akan tutup untuk sesi seminar ini. Sebelum saya tutup, saya ingin memberitahukan bahwa sesi seminar ini direkam dan kami akan upload di YouTube channel GKI Puri Indah. Pak Yosua, oke ya untuk sesi ini kami publish begitu, nggak masalah ya Pak ya? Oke. Ya. Oke. Jadi itu aja informasi untuk kita semua, dan kita akan tutup dengan doa. Minta Pak Yosuali untuk bisa tutup di dalam doa. Saudara sekalian, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, untuk pertanyaannya. Kita boleh belajar bertumbuh bersama-sama ya, dan kita akan saling mendoakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kami boleh belajar mengenal diri kami di hadapan-Mu, karena pertolongan kami datangnya daripadamu, Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh mengenali diri kami dan membangun diri kami di atas dasar yang kokoh, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang sungguh mengasihi kami. Selama kami hidup di dunia, kami tidak terluput dari pergumulan emosi kami, karena emosi pun anugerah Tuhan kepada kami. Tapi Tuhan tolong kami melalui semua itu, kami justru semakin mengenal Engkau, mengenal diri kami di hadapan-Mu, dan bertumbuh sehingga semakin diperlengkapi dengan yang baik, sehingga seumur hidup kami boleh menjadi blessing, bukan sekedar menjadi burden bagi sesama kami. Khusus di tengah-tengah pandemi ini, kami sungguh menyadari kami semakin perlu Engkau dengan anugerah-Mu, karena Engkau yang menciptakan kami, hanya Engkau yang tahu dan mengenal kami, dan sanggup memenuhi kami di dalam kelimpahan-Mu. Kami berdoa khusus bagi saudara kami yang hari ini ikut, kalau ada orang yang mengalami pergumulan, Tuhan jamahlah, sehingga apa yang kami bicarakan di hadapan-Mu sungguh boleh berkenan dan menggenapi maksud dan rencana-Mu bagi kami. Segala mulia bagi nama-Mu. Kami juga berdoa bersyukur untuk Adelpos, Tuhan berkati, juga GKI Puri Indah dan setiap jemaat Tuhan di sini dari berbagai gereja, kami sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.